Setelah Wang Lin membantai praktisi inti terakhir keluarga Teng, siapa lagi kalau bukan si Mumi Teng Wan. Ia pun kemudian mengkancut lagi pembantaiannya terhadap keluarga Teng dengan tujuan utamanya kali ini adalah OTW menuju wilayah keluarga Teng, dan ia juga berjanji akan membuat sebuah menara edan terkesan mengerikan yang berisikan kepala para mayat anggota keluarga Teng yang telah dibantainya di wilayah itu. Saat itu ditujukannya untuk membalaskan dendam kesuman 400 tahun lamanya klan Wangnya dibantai secara nggak ngotak oleh keluarga Teng dahulu. Singkat cerita, setelah Wang Lin sampai di sana, ia pun segera melompat turun dari binatang roh nyamuk raksasanya untuk melayang berdiri di atas wilayah kota keluarga Teng sembari secara ganas memandangi kota itu, sebelum kemudian ia memunculkan spanduk naga di tangannya untuk digunakannya memenggal secara brutal semua kepala mayat anggota keluarga Teng dari tubuhnya, lalu menumpuk kepala-kepala itu yang segera membentuk sebuah menara besar di atas langit, sehingga jikalau orang melihatnya, kemungkinan mereka bisa dipastikan akan merinding bukan kepalang. Dan setelah Wang Lin membentuk menara kepala itu, ia pun kemudian melontarkan suara dinginnya yang segera bergema di seluruh penjuru wilayah kota keluarga Teng. Dengan itu secara langsung ditujukannya pada Teng Huayuan saat ia menyebutkan bahwa semua keluarga Tengnya tak ada yang akan dibiarkan hidup kali ini. Sontak saja mendengar suara dingin berisi ancaman yang dilontarkan Wang Lin, seluruh penjuru wilayah kota keluarga Teng pun menjadi sunyi senyap dengan para anggota keluarga Teng kali ini masing-masing menunjukkan mode diamnya. Tetapi setelah beberapa saat, situasi hening ini masih terjadi di wilayah kota keluarga Teng, itu pun segera digantikan oleh jeritan kesuraman dan ketakutan saat kali ini hampir secara bersamaan ketika beberapa ahli dari keluarga Teng memperhatikan ke arah langit. Mereka pun spontan terheran-heran melihat tumpukan kepala manusia yang membentuk sebuah menara raksasa. Terlebih lagi hal yang membuat mereka semakin terkejut adalah menara kepala itu terbuat dari para kepala anggota keluarga Teng mereka, sehingga hal ini pun lantas menyebabkan ketakutan yang hebat terus terpancar di raut wajah mereka. Bahkan bukan hanya para anggota keluarga Teng ini saja yang terkejut akibat tindakan edan yang dilakukan Wang Lin. Teng Huayuan pun yang kali ini menyaksikannya di dalam jendela ruangannya juga menunjukkan raut wajah suramnya. Tetapi demikian ia pun membuang semua kesuraman yang dialaminya itu dan segera memerintahkan keempat anggota kepercayaannya, pemilik kultivasi Netsensol yang kali ini ada di dalam ruangannya, untuk bergegas keluar menanduk Wang Lin. Menyebabkan keempat praktisi itu pun tanpa basa-basi langsung mematuhi perintah ini. Saat segera mereka melesat keluar dari dalam ruangan untuk secepat kilat muncul di hadapan Wang Lin. Dengan ketika keempatnya sampai di TKP pemuda brutal itu, mereka pun dengan cepat mengambil harta sihir mereka dan menggunakannya untuk melakukan buah hantam melawan Wang Lin. Tetapi demikian di bawah mode keroyok yang ditunjukkan keempat praktisi curut ini padanya, Wang Lin pun secara santai membantai mereka. Saat dengan memunculkan kilatan petir merah dari dahinya yang segera menjebak keempatnya, ia pun dengan brutalnya memenggal kepala mereka menggunakan pedangnya, lalu secara santuy menendangnya ke dalam tumpukan menara kepalanya, sehingga buat menara raksasa itu pun kali ini mendapat kepala tambahan. Dengan setelah membantai keempat praktisi itu, Wang Lin pun segera melesatkan tatapan sangarnya di balik kebencian yang terpancar di raut wajahnya ke arah Teng Huayuan sembari melontarkan suara lantangnya bahwa dirinya ada di sini. Saat Teng Huayuan pun hanya bisa secara ganas memandangnya sembari menunjukkan ketidakpercayaannya mengenai kemampuan dari Wang Lin yang meningkat cukup badas dengan secara mudahnya menghabisi keempat anggota kepercayaannya sebelumnya. Namun ketika Teng Huayuan masih memikirkan hal ini, Wang Lin pun tiba-tiba memunculkan sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari sinar cahaya merah. Dengan itu pun segera dilesatkannya ke arah wilayah kota keluarga Teng untuk kemudian meraih lebih dari selusin anggota keluarga Teng, di antaranya pria dan wanita yang kali ini melontarkan teriakan ketakutannya saat setelah menggenggam mereka di tangan raksasanya. Wang Lin pun tanpa basa-basi secara brutal segera meremasnya sehingga membuat tubuh mereka pun hancur berkeping-keping dan hanya menyisakan kepalanya saja yang langsung dilesatkan Wang Lin ke dalam menara kepala raksasanya. Sontak saja melihat tindakan brutal yang dilakukan Wang Lin terhadap para anggotanya, kemarahan yang membara pun spontan melonjak di raut wajah Teng Huayuan saat segera ia memunculkan sebuah bendera emas di tangannya yang langsung diayunkannya melepaskan sebuah gas. Dengan gas itu pun berubah menjadi sebuah tongkor raksasa yang segera mengeluarkan raungan kerasnya sebelum pada akhirnya tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah Wang Lin, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya dengan santuy menghalau serangan itu menggunakan bendera pembatasannya dengan kemudian mengibaskannya memunculkan ribuan jiwa anggota keluarga Teng yang telah dimokatkannya sebelumnya segera melayang keluar dan ribuan jiwa itu pun segera dikerahkannya untuk menyerbu ke arah para anggota keluarga Teng yang kali ini melarikan diri bertujuan melahap mereka.
Melihat ini, Teng Huayuan pun tak mau membiarkannya begitu saja. Saat ia segera melambaikan bendera pembatasannya, memunculkan ribuan tengkorak emas yang langsung menyerbu ke arah ribuan jiwa para anggota keluarga Tengnya itu, sehingga mbaknya pun kali ini dirundung rasa gundah gulana dikarenakan ia kali ini tak hayal secara mentululkan memokatkan para anggota keluarganya sendiri. Namun ketika Teng Huayuan masih berkutat memokatkan ribuan jiwa para anggota keluarga Teng, tubuh Wang Lin pun kali ini menghilang dan muncul kembali di sebelah salah satu anggota keluarga Teng yang kali ini melarikan diri. Saat itu adalah seorang pemuda yang memiliki tahap kultivasi kondensasi ki tingkat ketiga, dan pemuda itu pun tanpa basa-basi langsung dimokatkannya. Dengan setelah memokatkan pemuda itu, Wang Lin pun terus membantai satu persatu anggota keluarga Teng lainnya di balik raut amarah yang kali ini terus ditunjukkan Teng Huayuan, sampai tibalah ia muncul di sebelah pemuda yang hendak dibantainya selanjutnya. Dengan pemuda itu secara mengejutkan ternyata merupakan cucu generasi ketujuh dari Teng Huayuan yang secara pribadi telah dilatihnya. Menyebabkan Teng Huayuan pun yang melihatnya di kejauhan sontak melontarkan teriakan kerasnya pada Wang Lin untuk tak menghabisi cucunya itu. Setelah mendengar teriakan Teng Huayuan, Wang Lin pun memilih untuk mengabaikannya. Dengan segera ia menekan dai si pemuda itu, mengirim energi spiritual di tangannya yang secara brutal segera meledakkan tubuh pemuda itu di hadapan mata kepala Teng Huayuan yang kali ini menyaksikannya sampai hancur berkeping-keping. Sehingga buat Teng Huayuan pun spontan melontarkan teriakan amarahnya pada Wang Lin, menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya hanya menanggapinya secara santuy dan balik menyudutkan Teng Huayuan yang dahulu pernah juga melakukan pembantaian brutal seperti ini terhadap keluarga Wangnya, sehingga mbaknya pun menanyakan pada Teng Huayuan mengenai hal itu yang apakah tak sesakit seperti yang pernah dahulu dialaminya. Tetapi di sini Teng Huayuan pun mencoba membela dirinya dengan bilang pada Wang Lin bahwa pembantaian yang dilakukannya terhadap keluarga Wangnya itu disebabkan karena ia telah menghabisi Teng Lei cucunya. Namun Wang Lin pun tak bergeming atas pembelaan dari Teng Huayuan dengan merasa perkataannya itu hanyalah omong kosong belaka, sebab hal itu dilakukannya dikarenakan Teng Lei cucunya telah bertindak brutal terhadapnya. Sehingga jalan satu-satunya adalah memutuskan untuk memokatkannya, dan ia juga menyayangkan tindakan anjing dari Teng Huayuan menghabisi nyawa seluruh klan Wangnya, padahal dari kenyataannya ia hanya menghabisi salah satu dari anggotanya saja. Sebelum kemudian setelah memberitahukan kebenaran ini, Wang Lin pun yang kali ini berselimutkan amarah membara di hatinya, segera memunculkan 10 pedang terbang di hadapannya yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah para anggota keluarga Teng, sehingga membuat para anggota keluarga Teng yang tak dapat menghindari serangan ini pun pada akhirnya mokat di tempat. Melihat ini, Teng Huayuan pun mencoba menghentikan tindakan brutal dari Wang Lin itu. Dengan segera ia pun secepat kilat melesatkan semua serangan tengkorak emasnya ke arah Wang Lin. Tetapi demikian di bawah serangan tengkorak emas dari Teng Huayuan, Wang Lin pun segera melambaikan bendera pembatasannya yang segera memunculkan gelombang asap hitam. Saat itu pun segera menjebak semua serangan tengkorak emas dari Teng Huayuan. Sebelum kemudian ia menanyakan pada Teng Huayuan mengenai bagaimanakah ia menemukan kota asalnya, sehingga membuatnya pun dapat melakukan pembantaian terhadap keluarga Wangnya waktu itu. Saat Teng Huayuan pun hanya bilang pada Wang Lin bahwa ia tak akan pernah memberitahukan hal itu padanya, menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya berniat untuk membuka mulut Teng Huayuan agar memberitahukan hal itu padanya. Saat ia mulai melesatkan berbagai serangannya pada para anggota keluarga Tengnya, sehingga membuat ribuan dari mereka pun yang terkena serangan ini seketika mokat. Namun melihat pembantaian yang dilakukan Wang Lin, Teng Huayuan pun tak mau hanya diam begitu saja. Dengan segera ia memunculkan sebuah pedang raksasa yang tanpa ampun segera dilesatkannya secepat kilat ke arah Wang Lin, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya segera melesatkan kilatan petir merahnya ke arah serangan pedang raksasa itu. Dengan ketika kilatan petir merah itu menghantam pedang raksasa, pedang itu pun pada akhirnya dihancurkan menjadi debu. Sebelum kemudian setelah menghancurkan pedang raksasa itu, Wang Lin pun membentuk segel di tangannya, memunculkan Suligo dan Iblis Kera yang segera diperintahkannya untuk membantai para anggota keluarga Teng. Menyebabkan Suligo dan Iblis Kera pun yang mendengar perintah ini segera melesat menghabisi ratusan anggota keluarga Teng yang melarikan diri. Dengan setelah melihat pembantaian yang dilakukan Suligo dan Iblis Kera, Wang Lin pun segera melesatkan tatapannya ke arah Teng Huayuan dan menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah kali ini masih belum mau mengatakan tentang siapakah gerangan orang yang memberitahukan mengenai TKP lokasi keluarga Wangnya waktu itu padanya. Saat Teng Huayuan pun tetap dalam mode diamnya tanpa mau menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari Wang Lin itu, menyebabkan Wang Lin pun yang melihat Teng Huayuan tak sedikit pun bergeming, memilih untuk terus melancarkan aksi pembantaiannya terhadap keluarga Teng.
Dengan kali ini ia pun memerintahkan Suligo dan Iblis Kera untuk semakin meningkatkan tindakan brutalnya dalam membantai para anggota keluarga Teng. Sampai pada akhirnya setelah melihat pembantaian yang dialami keluarga Tengnya semakin menjadi-jadi, Teng Huaiyuan pun akhirnya menunjukkan keputusasaannya dengan mengungkapkan pada Wang Lin bahwa sebenarnya orang yang memberitahukannya akan hal itu adalah seorang praktisi bernama Gao Qiming dari sekte Piao Miao saat ia menggunakan perhitungan surga untuk membantunya menemukan TKP lokasi keluarga Wangnya. Oleh sebab itu Teng Huaiyuan pun menyuruh Wang Lin untuk segera menemukannya sebab ia adalah seorang leluhur pertama dari sekte Piao Miao. Sontak saja mendengar hal ini, Wang Lin pun spontan melontarkan secara lantang nama Gao Qiming dengan tak menyangka nama yang pernah diingatnya ini merupakan biang keladi dalam pembantaian keluarga Wangnya, menyebabkan kemarahan yang membara pun kali ini semakin melonjak di raut wajahnya, membuatnya pun segera melambaikan tangannya dan pembatasan yang sebelumnya dibuatnya di seluruh penjuru wilayah kota keluarga Teng tiba-tiba perlahan mulai menyusut untuk kemudian mulai menutup lebih cepat. Saat selama proses itu, para anggota keluarga Teng pun dimokatkan secara perlahan dengan dari mereka yang mati bahkan tak bisa melontarkan teriakannya, dan pada titik ini semua anggota keluarga Teng pun akhirnya dimusnahkan dengan kali ini hanya menyisakan Teng Huaiyuan seorang. Dan setelah memusnahkan seluruh anggota keluarga Teng, Wang Lin pun kemudian secara tenang menatap Teng Huaiyuan di hadapannya. Dengan setelah cukup lama keduanya saling menunjukkan mode saling tatap menatap, Teng Huaiyuan pun akhirnya bereaksi saat ia mulai menunjukkan ceritanya pada Wang Lin mengenai kondisi yang mereka alami kali ini yang menurutnya sudah impas dikarenakan hanya mereka lah satu-satunya orang dari klannya yang saat ini masih tersisa. Oleh sebab itu dengan kesuraman yang kali ini masing-masing mereka alami, Teng Huaiyuan pun mempersilahkan Wang Lin untuk segera menghabisinya.